lagi sama kita di Kupas Berita. Oke. Ayo, jadi di Kupas Berita kali ini kita ada anak SMP baru. Aku tadi habis bolos. Gak canda. Jangan ya guys. Gak boleh bolos. Oke, jadi kita Aku sebagai om kamu. Kode. Aduh. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal penyegelan gereja. Lagi. Again ya. Kali ini di mana? Kali ini di Jombang. Jombang, Jadi Jawa Timur. ya, jadi gereja di Jombang ini disegel tanggal 19 Agustus. Jadi jemaatnya tuh namanya jemaat Jemaat Gereja Allah Baik ya, GAB. Jadi mereka karena rukonya itu disegel, jadi dalam-dalamnya itu sampai ke gereja itu disegel semua. Jadi karena si gereja ini di ruko. Gereja ini di dalam ruko. Ya. Jadi karena rukonya disegel, akhirnya mereka tanggal 25 Agustus kemarin beribadahnya itu di teras rukonya, Bang. Oke. Mulai tanggal 25 kemarin gitu. Kenapa disegel nih rukonya? Katanya ada alasan ibarat konflik internal lah antara Pemkab sama yang punya rukonya, tapi imbasnya ke jemaat gerejanya ini gitu. Dan sedihnya gak ada solusi dari Pemkab Jombang, Bang, buat jemaat gereja ini. Jadi mereka tetap beribadah di teras rukonya gitu. Karena kan ada beberapa kegiatan gitu ya, Sin. 50 kegiatan gitu kata pendetanya. Ada ibadah apa sih? Jemaatnya ada 50, tapi ada beberapa 50 orang. 50 orang. Tapi kegiatannya tuh kayak misalnya kalau di gereja Kristen tuh kayak ada ibadah tengah raya. Misalnya ibadah tengah raya itu ibadah yang diselenggarakan di luar weekend. Karena kan biasanya kalau yang kita kenal ibadah tuh hari Sabtu, Minggu gitu ya. Ini ada misalnya ibadah hari Rabu, dan juga misalnya ada berbagai kegiatan kepemudaan. Misalnya kan tiap gereja tuh ada organisasi pemudanya Kristennya kan. Nah itu biasa diselenggarainnya di situ. Cuman karena disegel akhirnya kayak terhambat gitu. Ada ibadahnya di teras kan. Iya. Ada kegiatan di luar weekend yang kayak hari Senin, hari Rabu, hari Selasa itu ada kegiatan juga, guys. Jadi di gereja itu nggak cuman ibadah Minggu gitu. Orang kan kalau gue nih sebagai Muslim taunya, oh gereja mah aktifnya Minggu doang gitu. Dan ini lagi sepanjang minggu dia punya kegiatan. Ada kegiatannya. Punya kegiatan kayak kalau nggak salah tuh Selasa mereka ada kegiatan doa puasa juga gitu. Oke. Makanya dan mungkin memang sebenarnya kegiatan-kegiatan ini kayak diselenggarakannya nyamannya tuh di ruko, cuman karena ya disegel tadi. Gini, kalau yang di ruko saya duga ini adalah hal-hal yang biasa terjadi pada komunitas-komunitas gereja yang belum bisa membangun gereja di tanahnya sendiri. Ya itu kan ya kita tahu lah di berbagai lokasi di Indonesia, mungkin juga di Jombang ya, itu untuk bisa mendirikan sebuah gereja itu susahnya setengah mati. Kan ditolak, dihambat, bermasalah lah ya, sehingga mereka tuh seringkali akhirnya memutuskan untuk ya kan beribadat wajib, ya kan, ya karena itu mereka mencari tempat yang mudah untuk bisa dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi gereja. Makanya di berbagai tempat salah satu cara yang kan nyewa ke si pemilik ruko, terus dia dapat sebuah toko lah ya. Toko bangunan ruko. Ya, di ruko itu ada salah satu yang dia sewa untuk ibadah gereja. Karena istilahnya boro-boro nyewa ya. Maksudnya ada berbagai kasus soal pendirian rumah ibadah pun. Maksudnya gini deh, jangankan nyewa gitu, ngebangun di tanah sendiri aja IMB-nya sama masyarakat sekitar masih dianggap bermasalah. Dan itu berlangsung sampai ada yang belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sampai sekarang itu kayak belum selesai gitu urusannya, nggak kelar-kelar, IMB-nya nggak keluar lah, kayak belum dapat tanda tangan warga. Nah mungkin yang di Jombang pun begitu sebenarnya. Kita nggak tahu kan, kalian cuma memperoleh informasi ini dari berita kan. Dari berita. Mereka tidak bercerita kenapa mereka adanya di ruko. Nah jadi ini kan yang sedih itu, ini dia di ruko ya. Artinya dia sendiri sebetulnya belum memperoleh IMB yang mungkin karena tadi ada persoalan-persoalan yang menghambat sampai dia memperoleh IMB kan. Jadi mereka terpaksa menyewa di ruko. Biasanya sih komunitas-komunitas gereja semacam itu tidak terlalu nyaman sebetulnya. Karena ya ruko namanya kan, dia dia punya satu pavilion gitu ya, terus bercampur dengan di sampingnya orang jualan dan segala macam kan.
Nah ini aja udah sebetulnya bermasalah. Tapi kedua sebenarnya si pemerintah Jombang. Jombang ini ya seharusnya memang seperti kalian katakan tadi nggak boleh tuh. Jadi dia taruhlah dia punya masalah nih sama si Ruko. Kita nggak tahu apa ya, nggak disebut. Karena isunya ini Bang kayak terkait sengketa lahan kan tadi. Nah, Iya. dimana si pemerintah Pemkab Jombang ini kabarnya itu diduga ingin semacam mengamankan aset mereka gitu. Iya, pengamanan aset. Iya, pengamanan aset, mungkin ada masalah sama pemiliknya. Jadi, loh itu aset kami, itu tanah kami berhak dong untuk menutup ataupun mengalihfungsikan mungkin ya. Jadi ya yang terkena imbasnya adalah si yang salah satu, mungkin yang lain juga terkena. Iya. Cuman ini kan buat orang buat beribadah kan. Iya kan buat ibadah. Beribadah itu adalah sebuah bukan ya saya tidak ingin mengatakan bahwa pemilik toko tidak dirugikan oleh ini, jelas dirugikan juga kan. Tapi kalau pemilik rumah ibadah atau rumah ibadah itu kan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan beribadah kepada Tuhan. Iya betul. Nah, sekarang yang saya ingin katakan adalah bahwa seharusnya ya si pemerintah itu nggak bisa begitu aja. Misalnya dia punya masalah nih dengan si pemilik aset, si pemilik ruko itu, dia bilang ini ditutup. Terus akibatnya orang nggak bisa beribadah. Iya. Dan orang itu saking harus beribadah, memilih untuk beribadah di mana? Teras. Di terasnya. Teras. Nggak bisa gitu. Pemerintah tuh punya kewajiban loh, memberikan fasilitas, ya tempat bagi masyarakat. Iya. Ingat nggak ada aturannya kan? Ya ada aturannya kalau misalnya istilahnya tidak bisa beribadah, Pemkab ini menjamin untuk kalian bisa loh ibadah di kantor Kementerian Agama di masing-masing daerah. Misalnya. Iya. Ya pokoknya dia harus carikan tempat. Iya, dicari. Apakah diundang ke hari Minggu kan hari libur ya? Iya. Ya udah hari libur itu boleh ya. Walaupun tetap aja sebetulnya nggak cukup mengingat si gereja di sana itu. Ada kegiatan di luar weekend. Kegiatan ini kan sepanjang minggu ya. Iya. Jadi kalau bisa memang mereka harus diberi difasilitasi untuk bisa melakukan kegiatan beribadah selama 1 minggu itu. Itu kewajibannya pemerintah. Ya. Jadi ada solusinya gitu. Kalau ini kan kayak disegel terus ya udah terus gimana nih jemaat GAB-nya gitu. Gak ada penyelesaian sama sekali gitu. Entah dialih fungsi, maksudnya entah misalnya diungsikan kemana dulu atau gimanain dulu. Karena ini kesannya gini jadinya si pemerintah di Jombang ini memang nggak peduli sama hak orang untuk beribadah. Orang kan yang harus beribadah, yang merasa harus beribadah adalah umat beragama. Itu bisa Islam, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa Buddha, bisa Hindu. Mereka itu semua harus dijamin haknya untuk beribadah. Karena itu sudah secara konstitusi UUD 45 sudah bilang tuh, hak beribadah itu adalah hak yang harus dijamin oleh negara. Kan jadi mengherankan mengapa sih Bupati Jombang itu nggak peduli. Iya, kayak kesana kok angkat tangan ya. Padahal kan waktu dalam beberapa kesempatan Pak Presiden Jokowi bilang siapapun kepala daerah, ASN, polisi dan lain-lain dan berbagai instansi harus menjamin kebebasan beribadah semua masyarakat gitu tanpa memandang apapun. Ini harus dipertanyakan nih si Bupati ya. Bupati Jombang ini harus dipertanyakan kenapa mereka melakukan itu, kenapa dia melakukan itu. Dan kasus penyegelan ini tuh ternyata bukan cuma kali ini aja Bang. Jadi tahun 1 April kalau nggak salah 1 April 2023 itu Bupati Purwakarta Bu Ana Ratna Mustika itu juga pernah menyegel gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta. Ini di Ruko juga? Di Ruko juga dan beliau sih beralibi atau ngasih alasan itu penutupannya sementara aja karena proses perizinan ini belum dipenuhi, kayak misalnya bukti persetujuan bangunan gedung sama sertifikat layak fungsinya gitu. Tapi ya nggak tahu ya kabarnya sampai sekarang gimana gitu. Intinya itu 2 contoh itu adalah 2 dari sekian kasus penyegelan rumah ibadah yang dilakukan sama pihak yang seharusnya menjamin kebebasan beribadah dan beragama masyarakat gitu. Terus tadi di mana kamu bilang? Di Purwakarta. Tahun di kemarin. Purwakarta gimana terjadinya? Jadi katanya gerejanya tuh disegel gitu loh Bang, benar-benar, dan jemaatnya tuh kayak sama kasusnya. Jadi semacam angkat tangan, terserah deh lu mau ibadah di mana, bukan semacam gak ngasih solusi. Gitu si bupatinya ini. Dan alasan penyegelannya adalah karena tadi. Alasan penyegelannya itu karena ini
tadi selain sertifikatnya belum lengkap, katanya tidak ingin menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kenapa kok? Why? Nah, ini menarik sih. Kayak bupatinya nggak pengen ada kerusuhan di masyarakat. Nah, gini Bang, apakah dari sini kita bisa melihat bahwa jadi bupati tuh tunduk ya sama kaum mayoritas gitu? Apakah ini terkait dengan mungkin pilkada, tren-tren intoleransi yang semakin meningkat malah di menjelang pilkada ini atau gimana? Disclaimer, mayoritas yang tanda petik intoleran ya. Mayoritas yang intoleran. Dan belum tentu juga mayoritas ya. Saya ingin ingatkan bahwa itu kan seringkali terjadi penolakan-penolakan terhadap rumah ibadah Kristen misalnya. Itu dilakukan memang oleh kelompok-kelompok Islam ya. Dan mereka seolah-olah mewakili suara mayoritas. Cuma kalau dicek-cek ya, seringkali kita melihat misalnya saja dalam kasus Purwakarta itu. Misalnya dia berdirinya di lokasi ini nih, si gereja ini ya. Kalau yang protes di lingkungan itu ya, itu masih masuk akal. Iya. Seringkali sebetulnya memprotes itu datang dari entah di mana. Mereka berjarak berkilo-kilometer jauhnya, dan mereka datang ke situ karena memang nggak suka aja sama orang Kristen. Kayak yang Pak RT. Pak RT-nya ada di mana? Pak ibadahnya di mana? Pak RT mana nih? Yang waktu ada kasus Bang, yang Pak RT dia ngubarin orang lagi ibadah, umat Kristen ibadah. Dia dari RT mana, ibadahnya di RT mana gitu. Misalnya jauh ibadahnya gitu. di rumahnya nih RT 2. Nah, yang datang yang ngegerebek RT 3. RT 3, RT 4 gitu. Kan jauh ya jaraknya. Masalahnya yang gerebek Pak RT sama keluarganya, ngapain tuh? Oh iya. Itu ya, dia. Saya ingat itu. Lu ngapain? Kembali yang Purwakarta tadi ya. Jadi pertama-tama adalah mereka memprotes harus jelas kenapa. Ya. Taruhlah misalnya si tadi bupati yang bilang bahwa dia ingin menghindari terjadinya kerusuhan. Iya. Ya kenapa terjadi kerusuhan? Karena ada yang nggak setuju. Ya kalau yang nggak setujunya sebetulnya hanya segelintir orang misalnya, atau bahkan nggak usah segelintir lah. Taruhlah jumlahnya besar, kan harus ada alasan. Misalnya karena sejak hadirnya gereja di sini kita mengalami kemacetan di jalan, misalnya. Ya. Nah itu dicari solusinya dong. Tapi nggak bisa dong kalau hanya karena kami tidak terima ada gereja di sini. Harus ada jawabannya, harus ada alasannya. Kenapa Anda nggak terima ada gereja di sini? Dengan sama aja dengan misalnya masjid. Ya. Boleh nggak didirikan di sebuah lokasi tertentu? Boleh. Ya boleh-boleh aja kan. Kalau mereka bilang bahwa ini bisa menimbulkan kemacetan, dicarilah jalan keluarnya agar tidak menimbulkan kemacetan. Betul. Tapi saya rasa emang ini kita semua ya penonton juga sadari bahwa pada dasarnya ada sebuah persoalan, yaitu adanya perasaan-perasaan tidak suka gitu ya, yang dimiliki oleh kelompok atau sebagian kelompok-kelompok Islam terhadap umat Kristen dan terhadap hak beribadah umat Kristen, atau gak usah umat Kristen deh, sesama Islam saja, misalnya terhadap Ahmadiyah itu juga nggak boleh. Gerejanya masjidnya juga bisa diserang, atau Islam Syiah juga bisa. Belum lagi tentang Konghucu, Buddha dan Hindu misalnya, itu juga bisa diserang. Jadi kita betul-betul berharap, bertanya-tanya nih terhadap pemerintah. Pemerintah harus bersikap dong nih, harus tegas. Nggak boleh ada lagi bupati yang mengatakan bahwa saya melarang atau menutup gereja karena alasannya adalah tadi demi menghindari kerusuhan, konflik dengan kelompok setempat. Bupati tuh seharusnya ini nggak sih Bang? Kan kayak kalau misalkan rakyat rusuh, boto diatasi gitu loh. Maksudnya bukannya malah tunduk, udahlah nanti pada rame. Bukannya malah kayak gitu. Harusnya mereka tuh apa ya, bertindak gitu loh. Iya. Ngomong dia punya masyarakatnya gitu. Dia punya otoritas dan bilang bahwa kalau misalnya sebenarnya pemimpin yang benar, dia kan punya otoritas. Tapi apakah ini memang karena dia manut, tunduk sama justru masyarakat mayoritas? Ya tadi yang Anda bilang itu, kamu bilang Cindy, ini ada persoalan kenapa tunduk? Ya karena dia ingin menyenangkan hati masyarakatnya yang dia anggap inilah orang-orang yang nantinya akan berperan kalau dia maju lagi nih. Oh, kepilih lagi. Dia mau maju lagi jadi bupati, dia mau maju lagi jadi wali kota. Dia memerlukan dukungan dari orang-orang ini. Nah itu seorang pemimpin yang buruk menurut saya.
dan pemerintah tidak boleh membiarkan ini terus terjadi. Betul. Pemerintah tuh kalau pakai istilah Anda kan nggak boleh tunduk, bahkan nggak cuma nggak boleh tunduk, nggak boleh melayani kepentingan orang-orang yang berpikiran sempit, berpikiran radikal, karena alasan bahwa dia membutuhkan dukungan nantinya dari kelompok-kelompok tersebut pada saat pemilu mendatang gitu loh. Kalau tahun 2024 kan tinggal berapa bulan lagi nih? Ya, pilkada. Yang di Jombang tadi kan? Oh, iya. Yang mungkin juga yang 2023 itu walaupun masih lama jaraknya kan masih setahun, ya dia ingin jaga itu tuh, jangan sampai para konstituen dia tuh marah-marah dan menuduh dia sebagai pro-Kristen atau segala macam. Ya tapi ya mestinya ya bupati seperti Anda bilang tadi, kamu bilang tadi Egra. Ya dia punya otoritas, ya jalankan otoritas itu. Dia harusnya menjalankan apa yang ditetapkan menurut konstitusi kita. Jangan malah melayani, mendukung, memfasilitasi mereka yang berpikiran sempit. Jangan malah takut diprotes, takut ada keributan di sekitar situ. Ini kalau jokes darknya udah cuma dikit, nggak bisa ibadah lagi. Aduh. Iya, itu jadinya kan begitu kesannya ya. Itu cuma kamu sih yang bisa melontar itu. Udah dikit, ibadah susah. Iya, dan salahnya apa beribadah itu? Salahnya apa? Tergiliran umat Kristen ibadahnya di mall diprotes. Ya ini rumah ibadahnya nggak ada, jadinya nyewa gitu. Di ruko. Di ruko, di mall gitu. Ya kita berharap ya buat pemerintah do something guys. Ya, betul. Kan pemerintah itu kan kita yang dukung juga kan. Iya. Dan digaji pakai uang rakyat. Iya, dan kalau bisa nih pilkada nanti gitu pemimpin-pemimpinnya tuh yang toleran gitu loh. Amin. Yang tidak takut sama kaum intoleran gitu. Iya, kaum mayoritas yang intoleran gitu kan. Biar ya, mereka membela yang benar. setuju. Gitu. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau misal ada yang mau dibahas, bisa komen di bawah. Jangan lupa apa? Jangan lupa anak SMP. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Ajak ya teman-temannya ya. Teman-temannya ajak ke sini ya. Ya.